berkati saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju rumahmu ini, agar kami dapat bersama-sama menyatukan hati kami dan pikiran kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pelayanan hari Minggu ini, untuk perjamuan juga Bapa, kiranya Kau berkati dari awal hingga akhir, agar hari ini juga dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga mohon untuk siapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik juga Bapa. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian kita sambil berdiri. Ya, hai puji namanya.
keselamatan dan Roh Kudus yang tinggal bersama kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan. Harus membuka Rabu dari Yohanes 4, 21 sampai 24. Kata Yesus, percayalah kepadaku, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bersama
Yesus Kristus kami memanggil Tuhan, namun terlalu mudah bagi kami untuk menyembah hal-hal lain. Kesibukan kami, pertemanan kami, bisnis kami, dan Tuhan-Tuhan lain. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak dapat melayani di luar Tuhan. Namun kami lebih sering menghabiskan waktu kami berusaha dengan kami pada hal lain. Menghabiskan waktu, energi, uang, dan perhatian kami dari ampunilah kami bersama-sama dengan kasih. Ketika hati kami tersesat, ketika kami melayani Tuhan-Tuhan lain dan menyembah mereka. Paling dari dosa bersama kami. Kuatkanlah Kami untuk mengarahkan wajah kami ke Yerusalem, untuk menghidup salib kami dan menghidup hidupmu. Mari kita panjatkan sampai dengan kasih kalian. Amin. saudara semua. Di dalam Yesus Kristus, saudara, dosa-dosa Anda diampuni. Syukur kepada Allah.
David, you're not going to come forward too? All right. All right, good to see you again, kids. It's been a while. I have not seen you for almost a month now. So all is well? All is well? Or so-so? Are you good, Elliot? All right. Oh, now listen, you're so-so. What happened? Why so-so? All right, let me ask you this. How many of you here, I have 5 kids here up in front. Oh, here, there's 6 of them. All right. How many of you are very obedient to your parents' needs or wants? Like, how many of you would do like your parents give you a command like, okay, can you make up your bed in the morning? How many of you do that every morning? Nobody? You? Sometimes very good. Okay. 100 points for you. Okay, how about, okay, your parents said, okay, do your homework. 2, 3, what? No, not really. Alex! So, how about eat your veggie? How many of you like veggies? Woo, very good, Ella. Good. You like veggies? You really love veggies. Okay, very good. Those are the wants and the need that parents want you to do, right? It's some kind of like a command. Your parents give you commands because they know what's good for you, right? Doing your homework is going to train you to be better at school, and make up your bed is going to make you better in, cleaning the house and preparing for the bigger chores in life. And eating veggie is good for what? For what? What? Your body. For your body, okay, for your body. Give you, you need fibers, right? A lot of kids I like hot dog, I love hamburger, I love veggie. Everything that your parents commanded you are good for your well-being. Just this thing, Jesus, our Lord Jesus Christ, had this one command among many other commands that He gave to us. And this particular command is very important for us to do. Remember this, when Jesus was about to be crucified, right, He had this dinner, this supper with His beloved, with His disciples. And this is what He said after He washed everybody's feet. And this is what He said. A command I give to you, love one another as I have loved you. Repeat after me. Love one another as I have loved you. A new command I give to you. Love one another as I have loved you. This is a very important command for us to follow. Love is a language that everybody, and especially Christians, that needs to know and needs to work on. How many of you are loving? Good. You're loving too? Elliot, are you loving? All right, good. I hope all of you are loving. All of us here are loving because it's a mandate. It's a command that comes from our Lord Jesus Christ. If we say that we love Jesus, then we should love one another. So I would like to teach you this one song. This song I learned it when I was very little, growing up in Sunday school. Do you know this song? Can you read the word? No? You never know this song? This is how it goes. I love you with the love of the Lord. You know that song? You don't know that song? How many of you know that song? You don't know that song? Oh. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. There you go. That's the Indonesian version, okay? But this is the English because it's good, right? Okay, I love you with the love of... Okay, give me a key. Okay, here we go. I love you with the love of the Lord.
what you needed. I love you, Ansel. All right? I love you, Michael. I love you too. All right, sing it together. All right, here you go. Remember that when you love somebody, you are loving Jesus Christ too. Because inside everybody's soul, there's Christ who lives in them. All right? Let us pray. We thank you, God, for this lesson and the command that comes from your mouth for us today to love one another as you have loved us. Jesus always, even though sometimes it's hard to love, especially those who cannot or hard to be loved, but teach us always, God, to love. And bless our kids today as they go to the Sunday school room to learn more about you. Impart the wisdom of Christ to them so that they can learn what it means to follow you and what it means to love you. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. All right, kids, good job. Oke. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman yang akan dibacakan. Ucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan untuk berdiam diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu dan melalui sabda yang akan diwartakan pada kami. Dan biarlah semuanya itu menjadi baik adanya di dalam hati kami karena Tuhan sendiri yang menumbuhkan firman itu sehingga Anda melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan memohon. Amin. Kita pertama diambil dari Kidung Agung 2. Bunga mawar dari Saron, aku, bunga bakung di lebah-lebah. Seperti bunga bakung di antara bibir lilin, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon besar, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganalan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmaraku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi hijab-hijab atau demi rusa-rusa betina, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Di pintu mempelai perempuan, dengarkanlah kekasihku, lihatlah, ia datang. Melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dengan dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi terpukul terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng dari gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur,
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya sengaja mengambil dari kitab Kidung Aku. Kira-kira saudara, kalau saya boleh bertanya, kapan terakhir saudara mendengar khotbah dari yang terambil dari kitab Kidung Aku? Sudah lama lah ya, atau tidak pernah sama sekali. Ini adalah kitab yang menurut bukunya sendiri ditulis oleh Raja Salomo. Jadi Song of Solomon, Song of Songs, gitu ya. Kidung agung, kidung yang paling baik yang dikisahkan, yang dinyanyikan. Jadi banyak orang, banyak religious leader yang merasa tidak tahu bagaimana mereka harus berkhotbah melalui kitab ini. Jadi banyak sekali kontroversi tentang kitab Kidung Agung ini. Katanya ada beberapa tokoh yang mengatakan, oh ini terlalu banyak kedagingannya kitab ini. Wah, ini terlalu sensual, terlalu romantis, terlalu ragawi, gitu, terlalu penuh hawa nafsu. Kalau saudara baca sendiri, bisa kelenger ini ya. Nggak tahu bagaimana menyikapinya nih, membuat kita tidak nyaman begitu. Ini kok bisa kitab macam begini bisa masuk di dalam Alkitab kita, itu kita mikirnya begitu ya. Dari ada seorang rabi Israel bernama Rabi Akiva, bukan Rabi Akila ya. Rabi Akiva, the first century rabi di abad pertama, yang mengatakan yang dia itu sangat berpengaruh di dalam perkembangan teologi Yahudi, berkata demikian, God forbid, for all writings are holy, but the Song of Songs is the holy of holies. Ya, menurut dia kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang paling kudus dari segala kitab yang ada di Alkitab. Itu luar biasa. Jadi argumentasi Rabi Akiva, sekarang saya menurut dia ini adalah karena kitab ini dipenuhi dengan kiasan, dipenuhi dengan analogi cinta antara Tuhan dan jemaatnya, Tuhan dan orang Israel. Jadi tentang cinta yang begitu intimate, begitu romantis, begitu personal, yang kuat membara antara Tuhan dan ciptaannya. Kalau saudara benar-benar membaca Alkitab, maka saudara akan menemukan banyak sekali kiasan dan analogi yang terpampang di dalam kitab-kitab lain. Kiranya ada kitab Yeremia ayat pasal kedua berkata demikian, pergilah memberitakan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Jadi Tuhan itu mengeluh, aku ingat cintamu ketika kamu
masih menjadi pengantinku. Atau Yesaya 54, Tuhan mengatakan sebab yang menjadi suamimu ialah Dia, Tuhan yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam. Jadi cinta, intimasi antara Tuhan dan manusia, Tuhan dan kita. Rasul Paulus di Efesus juga berkata, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri digambarkan sebagai pengantin pria yang mengasihi pengantin wanitanya dengan begitu luar biasa, memberikan segalanya buat sang pengantin. Jadi layaklah kitab ini disebut kitab Kidung Agung karena ini menceritakan tentang kisah kasih Tuhan dan ciptaannya. Pengantin pria yaitu Tuhan dan pengantin wanita yaitu kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kurang lebih begitu penjelasannya mengapa saya mengambil kitab Kidung Jemaat, karena ini berkenaan dengan khotbah hari ini, penyembah-penyembah yang benar, dan kita perlu belajar bahasa cinta. Nanti kalau saudara punya waktu di rumah, baca sekali lagi. Kalau baca pelan-pelan, ini karena puisi. Siapa yang tidak pernah baca puisi cinta? Semua pernah kan? Kalau baca puisi cinta itu harus dihayati kata per kata. Ya, misalnya begini, ini ayat pertama, ini dari oke. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia rupanya tidak dipisahkan antara yang laki dan yang perempuan. Kalau saudara baca kitab Alkitab bahasa Inggris ada he, ada she. Jadi ini pengantin pria berkata kepada pengantin wanita, seperti bunga. Oke, sekarang yang laki-laki, ayo mari kita baca ini bersama-sama. Yang romantis ya, seperti bunga bakul. Seperti bunga bakul di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Udah terlalu lama ya nggak romantis. Harus dimulai lagi ya. Oke, sekarang wah ini begitu luar biasa. Jadi yang laki memuji sang wanitanya, sang bidadarinya seperti bunga bakul di antara duri. Jadi kalau cintanya ini satu wanita ini, yang lain itu duri-duri. Cuma satu kembangnya, yang lain itu duri-duri. Luar biasa. Ini yang wanita. Coba baca yang romantis pada yang pria. Jadi bayangkan pria idaman Anda atau pria suami Anda. Nanti gambarnya lain lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi saling bersangkutan gitu. Jadi kiranya kitab Kidung Jemaat pasal yang kedua ini adalah saling sahut menyahut lagu antara yang laki dan yang perempuan, antara pengantin pria dan pengantin wanita. Oh, seperti pohon apel di antara pohon-pohon. Pohon apel itu di Perjanjian Lama dan di mitologi kuno itu dianggap sebagai apel itu buah yang paling sensual di antara semua buah. Tentu saja kalau dibandingkan dengan buah durian, buah apel itu paling luar biasa menarik mata, betul nggak? Jadi wah, kekasihku kamu itu seperti buah apel, manis rasanya, seksi gitu loh ya. Jadi kamu adalah seorang yang paling rupawan di mataku dan tubuh. Saya mau tanya demikian, saudara. Saya bersama mungkin ini kan banyak couple saudara-saudara yang sudah menikah lebih dari 30 tahun. Oh, ada ya. Jadi kalau Om John sama Tante Poni ini masih saling bersautan. Oh, masih gitu ya? Secret ya. Tapi
Harus belajar. Nanti kursus kilatom. Kalau yang usia pernikahannya 20 tahun kira-kira. Udah 20 tahun? Belum ya? Ini 5 tahun. 10. 10 masih begitu nggak? Enggak ya? Yang di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun. Nah, begitu nggak? Kalau ada mau ya. Kalau ada Tapi saya nggak ada di sini. tapi pertanyaannya juga begini, pada waktu masih pacaran begitu nggak? Romantis begitu nggak? Ya paling nggak gombalan-gombalan itu ada nggak? Ada ya? Ada ya? Alex pinter gombal nggak? Alex keluar. Aduh, oke. Saya melakukan banyak sekali konseling pranikah. Saya tanyakan ini banyak aja gitu. Oh, kalau mau pacaran tuh pokoknya kayak hidup jemaat lah. Tapi begitu sudah menikah, lain perkara ya. Jadi pada waktu kita pacaran, pada waktu kita sedang romantiknya, itu sangat sulit kita itu berkonsentrasi pada yang lain. Gitu. Pada waktu kita jatuh cinta, pada waktu yang pertama kali itu kita akan memusatkan segala perhatian, energi dan waktu, uang bahkan pada satu sosok yang kita cintai. Betul sekali akan dikatakan itu. Semua wanita adalah duri, iman kamulah bunga ngakung yang aku cintai. Saya ingat waktu pacaran sama bapaknya, wah semua sekolah juga lupa. Besok ujian pokoknya malam ini harus ngedit. Gak peduli apa. Betul ya? Itu namanya ada, para ahli mengatakan itu ada namanya tingles. Tingles itu pada waktu tingles itu semua hal itu menjadi sangat gampang, sangat mudah. Kita ini berani berkorban, memberikan apa saja buat yang kita kasih itu. Oh, saya punya teman yang sudah pindah balik ke Indonesia. Cuman dulu waktu masih pacaran dia itu harus pulang pergi setiap weekend. Dia tinggal di San Jose, pacarnya tinggal di LA. Berapa mil? 300 ya? 380 mil. Jadi 6 jam driving Sabtu, balik Minggu malam. Setiap weekend begitu. Saya tanya, Edan kan ya? Enggak, aku karena aku cinta. Karena cinta. Nah, seringkali saya juga melakukan banyak konseling setelah pernikahan. Ya. Tanya apa? Oh, boro-boro suruh pergi gele, suruh beli susu cuma 1 mal aja. Sambalnya sama itu. Komplain. Gak tahu kalau orang sudah kerja pagi-pagian, aku suruh beli susu lagi. Betul? Itulah saudara. Jadi ini di ayat berikutnya sang pengantin pria berkata, kekasihku mulai berbicara padaku, bangunlah manis jelitaku marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan pohon anggur semerbak baunya, bangunlah manis jelitaku marilah. Kiranya pengantin lelaki mengajak pengantin wanita untuk bangkit, untuk pergi bersama. Kita bisa membayangkan pengantin wanita ini, oh ayo kita pergi bareng. Tidak peduli angin hujan apapun, kita pergi bareng. Ketika cinta itu ada, kita berani melakukan apapun juga demi yang kita kasih. Saudara, ketika kita mengkaitkan hal ini dengan apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen, bergereja sebagai penyembah yang benar, seringkali hal yang terpenting yang selalu kita lupakan adalah cinta itu. Kita datang ke gereja setiap minggu,
melayani Tuhan, aktif bergereja, memberikan perpuluhan, rajin ke sana kemari, pelayanan. Tetapi apakah kita masih mempunyai cinta itu? Apakah kita masih melakukannya itu dengan cinta dan kerelaan yang begitu dahsyat yang seperti kita alami semula, seperti kayaknya waktu kita pacaran. Jadi itu yang dikatakan Tuhan Yesus pada jemaat di Efesus. Tuhan menghardik ketika kamu tidak lagi mempunyai cinta, maka semua yang kau lakukan adalah percuma. Lagu-lagu yang kau nyanyikan, bila kau nyanyikan hanya cuma di mulut saja, apalah artinya? Ketika apa yang kau lakukan hanyalah untuk memuaskan hasratmu, meluapkan egomu, dan apa itu artinya? Tidak ada gunanya. Jadi jemaat di Efesus benar-benar di hati Tuhan. Mereka melakukan semua hal yang benar. Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, jerih payahmu. Engkau tidak sabar dengan orang-orang jahat, cek, bagus. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, bagus. Kamu dianiaya, bagus. Engkau tidak mengenal lelah, bagus. Tetapi aku mencela engkau, bayangkan, mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi ketika ibadah kita, ketika puji dan sembah kita, ketika doa-doa yang kita panjatkan hanyalah ritual belaka, ritual kosong, tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi cinta daya, cinta yang begitu berkobar-kobar. Pada saat itulah saudara, kita harus meneliti hati kita, apakah kita telah menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam hidup kita bergereja, dan juga di dalam hidup kita sebagai suami istri, di dalam hidup kita sebagai di dalam anggota rumah tangga. Apakah kita masih memiliki cinta itu? Di awal sermon series yang saya lakukan di khotbah pertama, saya menyatakan bahwa menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mengundang kita untuk menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dengan roh dan kebenaran. Itu artinya bahwa Tuhan adalah roh dan kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Maka tidak lain dan tidak bukan, kita ini harus dipenuhi dengan intimate relationship yang sungguh-sungguh dalam di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tidak bisa hanya jadi ritual belaka. Ketika wanita Samaria itu bertanya pada Tuhan Yesus, oh Tuhan, masih ingat Injil Yohanes 4, coba dibuka. Ketika Tuhan Yesus menyatakan hal ini kepada wanita Samaria itu, sang wanita Samaria itu bertanya kepada Tuhan Yesus, jadi nanti kita beribadah yang benar itu di Yerusalem atau di Bukit Gerasim? Yang ini atau yang itu? Tuhan Yesus berkata, bukan yang ini dan bukan yang itu. Tetapi penyembah benar adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah di dalam roh adalah ketika hati kita bertaut, ketika kita mempunyai intimate relationship yang benar-benar dalam dengan Sang Pencipta kita, dengan Tuhan Yesus. Maka itulah ibadah yang sejati, cinta yang murni yang keluar dari hati kita. Tidak cuma hanya dalam kata-kata, tetapi dalam perbuatan yang nyata. Maka saudara, semoga kita benar-benar dalam mengevaluasi hidup kita, cara beribadah kita pada hari ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menghidupkan kembali cinta, api cinta di dalam hidup kita. Bila saudara merasa hamba, nah itu. Kalau sudah hamba, kalau sudah mulai malas-malasan, kiranya sudah mulai pudar itu apinya. Kita minta Tuhan, hidupkan kembali api asmara untukmu. Biarlah aku rela memberikan apa yang terbaik buat engkau. Karena engkaulah satu-satunya yang kami sembah. Engkaulah satu-satunya Tuhan di antara duri-duri di dunia yang patut kami berikan yang terbaik.
Saudara, mari kita memberikan yang terbaik dan semoga cinta itu selalu menguap di dalam diri kita. Amin. Marilah kita bersaat teduh sejenak, pikirkan dan merefleksikan apa yang dikatakan Tuhan buat kita pada hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kami bertiga akan membawa lagu saat teduh pegang tangan kedua.
Kemudian untuk jadwal pelayanan firman, pendeta yang akan bawa firman di minggu-minggu selanjutnya, untuk tanggal 11 minggu depan kita akan dilayani oleh pendeta Yohanes Dharma. Kemudian tanggal 18 oleh pendeta Mika dan tanggal 25 oleh pendeta Yohanes kembali. Lalu untuk jemaat yang berulang tahun, di tanggal 30 Juli ada Ibu Seniwati. Ya hari ini Ibu Seni tidak datang, tapi jika ada jemaat yang mengenal bisa langsung memberikan ucapan selamat melalui WhatsApp ataupun melalui telepon. Kemudian untuk warta yang keempat, pemahaman Alkitab, kita akan kembali mengadakan pemahaman Alkitab in person. Akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus jam 11 siang. Jadi itu tepat hari kemerdekaan Indonesia. Ya, kita akan merayakan hari kemerdekaan RI sekalian pemahaman Alkitab tanggal 17 jam 11 di kediaman Bapak Si. Itu tempatnya di Union City. Jadi misalkan ada jemaat yang mungkin nanti bisa kumpul barengan, bisa langsung dikomunikasikan. Alamat lebih lengkap akan disampaikan melalui grup WhatsApp GKI San Francisco. Kemudian kotak saran, jika ada jemaat yang memiliki saran atau usulan, input mungkin untuk program-program GKI ASEF ke depannya, bisa langsung disampaikan melalui kotak saran yang telah disediakan ada di depan. Jadi kalau misalkan kita masuk dari pintu samping, di tempat warta, di meja warta ada kotak yang tersedia, bisa langsung ditulis dan dimasukkan ke kotak tersebut. Atau jika mau yang cepat langsung secara elektronik, bisa melalui link yang sudah tersedia. Untuk kehadiran minggu lalu, dewasa 32 orang, kemudian ada 6 youth dan 5 anak-anak sekolah minggu. Untuk persembahan dapat dilakukan seperti biasa melalui cash, check, atau juga melalui e-gift. Scan QR code untuk e-gift sudah ada di warta cetak dan juga bisa juga melalui account Zelle GKI ASEF. Untuk persembahan, jumlah persembahan dalam minggu lalu tanggal 22 sampai 28 bisa dilihat di warta cetak juga. Kemudian saya ada beberapa warta tambahan. Jadi untuk tanggal 13 Agustus seperti biasa kita ada setiap bulan itu kita ada 2 program rutin setiap hari Selasa. Selasa kedua kita ada persekutuan doa jam 7 malam. Jadi untuk di bulan Agustus kita ada persekutuan doa tanggal 13 Agustus jam 7 malam. Nanti link juga akan diberikan melalui grup WhatsApp GKI San Francisco. Kemudian warta yang tidak kalah menarik dan sudah ditunggu-tunggu pastinya. Jadi seperti yang kita tahu, dulu GKI San Francisco setiap tahunnya selalu mengadakan retret. Tapi dikarenakan pandemi, retret tertunda. Dan untuk tahun ini retret atau refuel kembali lagi diadakan. Jadi ini adalah refuel yang ke-9. Tanggal 28 sampai 30 November, jadi itu adalah waktu Thanksgiving weekend. Kita akan berangkat dari hari Kamis dan kemudian kembali di hari Sabtu. Jadi refuel kali ini mengangkat tema love. Jadi kita akan membahas apa itu love. Ya mungkin untuk jemaat yang mungkin tertarik atau mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa menghubungi penatua Alex atau juga penatua yang lainnya. Dan retret ini akan dibawakan, jadi firman Tuhan atau setiap sesinya akan dibawakan oleh pendeta Yohanes Dharma. Dan untuk jemaat dewasa 12 tahun ke atas dikenakan biaya $100. Kemudian untuk anak-anak 3 tahun ke atas dikenakan biaya $60. Ya, jadi misalkan tertarik, kan Thanksgiving masih ada sekitar 3 bulan lagi ya. Sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan yang mungkin masih bisa nabung sekitar ya $30 sebulan. Berarti nanti kan nyampe $100, 35 something. Dan kemudian jika ada jemaat yang mungkin mau membawa teman, kami sangat-sangat welcome jika misalkan nanti ada yang mau bawa temannya, mungkin teman kantor atau mungkin tetangga gitu, atau mungkin juga saudara, cucu, bisa langsung diajak karena kita rindu sekali. Ini refuel kita yang pertama kali setelah pandemi, jadi semakin banyak semakin meriah dan tentunya juga orang-orang yang datang juga bisa mendapat berkat dari firman Tuhan yang dibawakan. Iya, kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan nanti kita kalau kesananya bagaimana, makannya bagaimana, nanti bisa langsung ditanyakan ke penatua. Kemudian apakah untuk hari Minggu
Point. Jadi Cedar Point itu kalau nggak salah kita pernah pergi di tahun 2018. Jadi tempat yang sama itu adalah tempat kepunyaan Presbytery. Jadi kalau misalkan bisa di Google itu lokasinya adanya di Lake Tahoe tapi on the Nevada side. Jadi bukan di California side tapi di Nevada side. Iya, bisa langsung, tempatnya itu bagus, ada cabinnya, kemudian ada view-nya juga bagus. Jadi untuk ibu-ibu yang suka foto-foto itu banyak foto spotnya, jangan takut. Iya, jadi untuk sekali lagi untuk review, kalau misalkan ada yang tertarik, ada yang langsung hubungi penatua Alex atau penatua yang lainnya. Kami akan siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Untuk hari ini, apakah ada yang pertama kali baru datang ke GKI San Francisco? Tidak ada? Oke, kalau gitu sekian waktu dari saya pada hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Tuhan memberkati. Mari kita bersama kembali kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kasih Tuhan untuk pada hari Minggu ini kita dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Kiranya cinta Tuhan jadi semakin nyata di dalam hidup kami dan cinta kami pun semakin nyata pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang mengukur dalamnya cinta kami melalui ibadah, melalui perbuatan dan perkataan kami sehari-hari. Tuhan, pada sore hari ini kami ingin mendoakan gereja Tuhan di tempat ini di GKI San Francisco dalam pergumulan, di dalam pekerjaan, pelayanan kami sebagai jemaat-Mu. Dan Tuhan memberkati segala upaya kami di dalam bergereja, khususnya untuk para panitia pencarian pendeta yang bekerja keras untuk mendapatkan pelayan yang dapat melayani Tuhan secara penuh di tempat ini. Ya, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka dan juga pengertian, dan bila waktunya nanti, waktu Tuhan nanti yang Tuhan sendiri akan menyediakan hamba di tempat ini. Ya, berdoa untuk para majelis dan juga para aktivis yang bekerja dengan tidak kenal lelah untuk menjadikan berkat buat gereja ini. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa buat para jemaat di tempat ini, untuk Bapak Sri di dalam melanjut usia, kiranya Tuhan sendiri memberi kekuatan dan juga penghiburan di dalam hidupnya, sehingga mesti dapat melihat Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang selalu menopang dan memberi dia sukacita di dalam kehidupannya. Juga para jemaat yang sedang dalam sakit atau lemah tubuh, untuk Tante Tera yang sedang dalam proses kemoterapi, Tuhan memberi kekuatan senantiasa. Dan juga untuk Ibu Christine Chan, untuk siatikanya dan juga pemulihan operasi mata yang telah dilalui, kiranya Tuhan memberikan pemulihan dengan sungguh. Dan juga untuk Ibu Dewi Singh dalam lemah tubuhnya, Tuhan memberikan dia kekuatan dan kesembuhan. Dan juga untuk kami yang berulang tahun, untuk Ibu Seni Wati Wong, Tuhan memberkati dia di dalam ulang tahunnya, dan juga kiranya Tuhan menambahkan sukacita bersama keluarga di tengah-tengah pekerjaan dan juga pergumulan hidupnya. Tuhan sendiri yang berkenan hadir di tiap saat. Untuk kami saudara, untuk kami Tuhan yang juga sedang bergumul di dalam kelemahan tubuh kami, ataupun mencari pekerjaan, mencari harapan hidup, untuk mencari ketentraman, apapun yang kami sedang cari Tuhan di dalam dunia ini, Tuhan sendiri yang menjadi penopang kami, Tuhan sendiri yang menjadi batu penjuru kami, sehingga kami tidak tersesat di dalam pencarian kami. Bila kami sedang mencari kesembuhan, Tuhan sendiri yang memberikan kami kesembuhan. Tuhan sendiri yang memberikan kami arah dan tujuan yang jelas buat hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hidup kami. Kami juga mendoakan kehidupan bangsa Amerika dan bangsa Indonesia khususnya di tengah-tengah pergumulan di dunia ini. Kiranya bangsa Amerika ini dan dapat selalu menjadi berkat buat negara lain, buat dunia ini juga buat negara Indonesia yang sedang
di dalam transisi politiknya juga, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan arahan yang jelas buat negara bangsa Indonesia ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami ingin memeteraikan doa syafaat yang tidak sempurna ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kami. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di dalam kami pada hari ini. Ampunilah kami yang salah. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkau yang mulia, kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Pada waktunya kita memberi persembahan untuk Tuhan kita. Ayat persembahan terambil dari Kolose 3 ayat 14. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Mari kita naikkan pujian KJ 439 bila terangkat Belanda ini. Friends, every month, every first Sunday of the month, we are celebrating
This is the table of our Lord Jesus Christ. I would call it also a table of love. On this table, Jesus came. Jesus has shown what it means to love. In this table, Jesus also said, my body is broken for you. My blood is shed for you. All these things that he said, he was talking about love. So friends, as we are pondering, as we are reflecting on the love of Christ, may we also be strengthened by his love within us by receiving this communion together. And may the bond of love between us and Christ and between us with one another are ever stronger because of this communion. So friends, this is the word of the institution. And the night when Jesus was betrayed, he took the bread, and after he gave thanks to his Father, he broke the bread and he said, this is my body broken for you. Eat this and remember me. Jesus also took the cup and he said, this is my blood shed for you. A new covenant is sealed in my blood. Drink and remember me. So friends, as often as we eat and drink from this table, we are proclaiming his love and his death until he returns. So friends, come and experience his love and his goodness. Semua sudah mendapatkan perjamuan. Let's lift up our bread together. Friends, this is the body of our Lord Jesus Christ broken for you. Eat this and remember him. The blood of our Lord Jesus Christ that was shed for us, drink and remember him.
So Lord Jesus, we thank you so much for your love. For the body is broken, for the blood that was shed for us. It showed how much you love us. So Lord, therefore, as we go back into this world, let's be reminded and let us be guided by that love, that we can carry that love into this world that desperately needs this kind of love. Love just as you have loved us. And that is our motto in this life. So God, help us and strengthen us always to bring this love until you return for the second time. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. Mari kita berdiri, kita nyanyikan bersama bahasa kita. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.